MBG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Medan dengan jurusan Kimia. Saat ini saya melakukan uji kinerja di sekolah SMA Metodis Charles Wesley di kelas SMA 10 Kimia A pada tanggal 13 Desember 2022. Sekian dan terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua. Silakan Bu. Hari ini minta cantik buat doa. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mulai belajar. Bantulah kami agar bisa belajar dengan baik dan guru bisa mengajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke. Nah, baik. Silakan mempersiapkan diri. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Ya, Deren, tunggu kamu membuka jaketnya dulu ya. Tadi nggak dibuka. Ada sampah di sekitarnya. Ada bersih semua. Siap untuk belajar lah ya. Biar kita langsung mulai pembelajaran kita hari ini. Jadi ibu mau tanyakan dulu. Ada yang ingat hari Selasa kita bahas tentang kata logam. Coba dulu bisa sebutkan salah satu bahan yang memiliki ikatan logam. Besi. Apalagi Matthew? Copper, betul ya? Besi tadi tembaga. Apalagi kira-kira? Stainless steel. Aluminium, emas, ya itu ikatan logam semua, ya kan? Apa yang terkandung di ikatan logam? Kenapa bisa dia kuat banget? Kalau ada besi sebenarnya kita bisa pakain kalau dia tipis, tapi kalau tebal kita nggak bisa memakai, ya kan? Apa yang menyebabkan sifat logam itu dia jadi keras? Gaya tarik menarik, ada lautan elektron. Nah itu tadi bilang apa? Ikatan logamnya yang membuat sifat-sifat logam. Iya, ikatan logamnya yang membuat sifatnya keras. Ibu gabungin jawaban kalian. Berarti karena adanya gaya tarik menarik antara siapa dengan siapa? Logam dengan logam. Ion positif dengan ion negatif yang bebas bergerak. Jadi positif dengan negatif kuat enggak? Gaya tarik menarik sangat kuat. Jadi ion positif logam-logamnya kan tersusun. Ingat ya kalian bentuk ikatan logamnya. Kemudian yang apa? Muatan negatifnya atau elektronnya itu bebas bergerak di sekitar muatan positifnya. Makanya disebut jadi lautan elektron karena mereka bebas bergerak. Kuncinya tadi sih karena adanya elektron yang bebas bergerak. Jadi sumber listriknya di sebelah sini dia bisa panas sampai sini. Kenapa elektronnya gerak sampai sini? Dia pokoknya geraknya itu acak-acakan bebas banget. Ada panas dari ujung kiri bisa sampai ke ujung kanan. Ada listrik di ujung kiri bisa sampai di ujung kanan. Makanya di dalam kabel ada siapa? Penutup kabel namanya. Di dalamnya lagi ada tembaga. Nah itu dia seputar ikatan logam. Kemudian hari ini kita masuk di bab yang terakhir. Ada yang tahu apa yang mau kita bahas hari ini? Apa dari? Apa? Ikatan antara molekul. Berarti maksudnya gini. Kita akan bahas yang namanya interaksi antar molekul. Interaksi itu apa? Kayak hubungan. Interaksi itu bisa jadi gerakan antara molekul yang satu dengan molekul yang lain. Contoh molekul itu ada yang tahu nggak? Misalnya apa? Molekul
apa? Mau kasih tahu aja, Gilbert ada apa? Molekul itu senyawa aja. Senyawa misalnya air H2O. Itu satu molekul. Nah, jadi kalau interaksi antar molekul berarti antara lebih dari satu senyawanya, misalnya antara air dengan air. Kalian penasaran nggak sih ini kenapa air bentuknya seperti itu? Terus dia gaya apa yang ada di dalamnya? Gaya. Nanti itu yang kita mau lihat di dalam air itu ada gaya yang bekerja. Padahal air biasa aja. Cuman memang kita nggak lihat dengan mata telanjang. Tapi secara teoritis dia punya interaksi di dalam air putih H2O. Jadi H2O dengan H2O bagaimana? Terus ada nanti interaksi antar molekul ini akan mempengaruhi ke sifat fisisnya juga, kayak titik lelehnya jadi bagaimana, titik dindingnya jadi bagaimana. Kalau kuat gaya antar molekulnya atau interaksi di antar molekulnya itu makin kuat, berarti titik leleh titik dindingnya bagaimana? Ingat nggak kemarin siapa yang jelaskan ya? Kalau makin kuat, oh ya, makin kuat butuh lebih gayanya di antara mereka maka butuh suhu yang lebih tinggi untuk memutuskan ikatannya. Jadi nanti kalian bisa tangkap kalau makin kuat gaya antar molekulnya, titik dindingnya pasti makin tinggi. Oke? Nah, hari ini kita akan lihat di sini. Oh, itu saja yang bertanya kemarin kayaknya kekecilan ya. Hari ini kita akan menganalisis jenis interaksi antar partikel atau antar molekul. Jadi, Ibu harap kalian mampu untuk menjelaskan gaya van der Waals. Jadi yang pertama ada gaya van der Waals. Lalu yang kedua menjelaskan gaya London. Oke, yang kedua. Yang ketiga mampu menjelaskan ikatan hidrogen. So, hari ini ada 3 yang akan kita bahas tentang jenis interaksi antar partikel atau antar molekul. Van der Waals. Apa tadi yang kedua? London. Terakhir ikatan hidrogen. Nah, kemudian kita akan menghubungkan interaksi itu dengan sifatnya. Maka kalian diharapkan mampu hari ini untuk menganalisis jenis interaksi antar partikel, kemudian mampu menghubungkan interaksi itu dengan sifat zatnya. Dan yang terakhir kita akan mengkomunikasikan seperti biasa. Kalian akan mengkomunikasikan hasil kalian yang kalian kerjakan di akhir ini. Oke? Oke, jadi ya mudah-mudahan nggak bahas alibiran lagi. Kacau kan? Gagal fokus. Oke. Ini cuma 2 menit ya.
Kemudian mengapa alkohol menjadi lebih cepat? Ibu, yakin kalian mungkin belum pernah membandingkan alkohol dengan air campur nggak? Bercampur. Kemarin kita uji coba. Jadi ketika dipanaskan, ya, yang akan membuat lebih dulu itu adalah alkohol. Nah, kenapa alkohol mendidihnya lebih cepat daripada air? Apa yang menyebabkan? Nah, itu tadi ada di sini yang berlaku gaya interaksi antar partikel atau antar molekul yang menyebabkan titik didihnya jadi berbeda. Paham ya? Jadi segala sesuatu itu bisa dijelaskan dengan teori. Ada teorinya. Lalu bagaimana pelarut garam dapur dalam air? Kalau misalnya kita larutkan garam dapur dalam air itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok bisa hilang garamnya? Pernah nggak mikirin kayak gitu? Kok ada garamnya ya? Terus kalau gula, kok ada gulanya ya? Apa larut dalam artian hilang? Atau gimana? Bercampur. Berarti dia jadi yang lebih kecil lagi. Dia sebenarnya nggak hilang enggak. Kenapa yang dia nggak hilang? Karena ketika kita rasakan kalau garam kita campur dengan air apa rasanya? Berarti nggak hilang garamnya. Sama gula juga kalau kita campur dalam air rasanya manis. Berarti gulanya nggak hilang kan? Gitu. Kalau dia hilang ya rasanya tetap awal. Nah itu yang akan kita bahas di sini. Jadi fokus kita adalah tentang 3 gaya tadi, yaitu van der Waals, London, dan hidrogen. Oke, nanti kalian boleh coba lihat di bahan ajarnya yang ibu sudah bagikan dan FAPD-nya nanti untuk materi yang lebih dalam. Nah di sini memang ibu kasihnya itu sekilas saja. Kalian yang akan cari tahu lebih dalam di bahan ajarnya. Boleh nanti dibuka bukunya juga, buku cetaknya tentang gaya van der Waals. Oke? Nah, jadi silakan masuk ke dalam grup hari ini. Kalau cepat selesai nanti kita akan segera komunikasikan hasil yang kalian buat. Oke? Lebih cepat lebih baik. Oke, silakan masuk ke dalam grupnya. Nah, biar kalian makin paham, ada di halaman 115 juga dibicarakan. Di sana ada dijelaskan gaya van der Waals. Lalu di bahan ajarnya ada di halaman berapa? Bahan ajarnya buka halaman 11 ya. Ada isu interaksi antar molekul. Di sini dia lebih nah ini berkaitan dengan pola dan pola. Jadi kali pola itu gimana? Pola itu bagaimana? Kalau yang ini halaman 11-nya, kalau itu 111. Di sana ada. Iya. Nanti harus bisa menjelaskan apa-apa yang 3 ini. Coba dipahami dulu ya. Tuh. Tapi itu yang Karena dengan H2S itu pola kan? H2O terlalu banyak materi yang soal teliti sehingga memiliki juga. Jadi antara sentra atau gimana? Kalian lihat interaksi. Jadi gini, ini molekul H2S yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu untuk H2O. Di mana terjadi interaksi antara siapa dengan siapa? Itu kan molekulnya. Tapi atom siapa dengan Banyak apa? H2O dapat H2S. H, atom H dari H2S
Oh ya dalam. dan atau Oh dari kacau. ini interaksi mereka bisa dapat kalau dia bilang ini kalau Tapi dia kita nggak bisa mengatakan yang mana yang default itu akan punya kalau ada punya yang mana karena CL dengan CL-nya dia udah sejenis. Tapi kalau beda jenis tadi sebenarnya dia kayak satu CL dia ada punya itu memang sebenarnya kalau nggak ada ini ya seperti ini harus ada yang namanya kenapa bisa ada proses ada suatu saat elektron itu muncul di satu sisi awalnya di sisi CL di sini tiba-tiba gitu kan tadi belakang tiba-tiba kita fokus nah pas ini elektronnya maka ini akan menjadi jadi ini itu positif tapi itu kesalahan tapi pada ini dicontohkan sebagai yang sangat kuat ya. ada tidak tapi kalau Proses saat itu kalau ikan
Siapa yang ke depan? Perwakilan? Ya, ke depan ya. Coba perhatikan hasil yang nomor satu. Jadi kita boleh kita jawab nomor 1, 2, 3 dan 4. Diwakili oleh Deden. Oke, Deden Suwati. Ya, Molekul H2S merupakan molekul non polar. nanti ditambah. Iya, molekul H2S merupakan molekul polar sehingga memiliki kutub positif dan kutub negatif. Sedangkan molekul H2O merupakan molekul polar sehingga memiliki kutub positif dan kutub negatif. Interaksi antara atom H pada molekul H2S dengan atom O pada molekul H2O disebut dengan dipol. Terima kasih, Deden. Ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompoknya Deden? Gaya dipol. Iya. Apa tadi, Matthew? Yang terakhir ya? Ya, makanan O disebut dengan gaya dipol. Iya, jadi lebih tepatnya tadi H2S itu polar sehingga memiliki kutub positif dan negatif, sedangkan H2O itu juga polar sehingga punya kutub positif dan negatif. Interaksi antara H pada H2S dan O pada H2O disebut dengan gaya dipol. Kenapa ya disebut gaya dipol? Polar. Karena polar dengan polar. Oke, nomor 2. Ya. Molekul H2S merupakan molekul polar dengan memiliki PLB sehingga memiliki kutub positif dan kutub negatif. Sedangkan molekul CO2 merupakan molekul non-polar karena tidak memiliki PLB sehingga tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Nah, kutub molekul H2S akan menginduksi molekul CO2 sehingga berubah menjadi dipol-dipol sesaat. Interaksi antara atom H pada molekul H2S dengan atom O pada molekul CO2 disebut dengan gaya imbas. Oke, itu saja. Oke, thank you, Sarin. Ada yang mau menanggapi? Level 5? Ada yang mau ditanggapi? Nah, jadi kita sama-sama koreksi lagi. H2S itu polar sehingga memiliki kutub positif dan negatif. CO2-nya molekul non polar sehingga tidak memiliki kutub positif dan negatif. Nah, molekul apa? Molekul Apa di sini? Molekul H2S akan menginduksi CO2 sehingga berubah menjadi dipol. dipol sesaat. Interaksi antara atom apa? H pada H2S dengan atom O pada CO2 disebut dengan gaya dipol sesaat.
tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Sedangkan molekul kedua merupakan molekul nonpolar sehingga tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Akan tetapi jika elektron pada molekul CO2 berkumpul dalam suatu daerah membentuk dipol sehat, maka ketika molekul CO2 mengimbas molekul kedua dengan demikian, molekul kedua berubah menjadi dipol terimbas. Interaksi antara atom O pada molekul CO2 dengan atom O pada molekul O2 disebut dengan gaya London. Oh. Nice. Benar? Nah, Benar. Thank you. Jadi sudah tepat ya? CO2 itu polar, non polar, sehingga tidak punya kutub pos dan negatif. Sedangkan O2 juga non polar, tidak punya kutub positif negatif. Maka di antara mereka akan terjadi gaya London. Baik, terakhir. Ya, siapa? Disebut dengan gaya ion. Oke, thank you Grace. Ada yang mau menanggapi? Sudah benar? Sudah benar. Oke. yang kedua Nah, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Nggak ada ya? Nah, ini kalau kalian perhatikan, ya semua perhatikan dulu ke depan. Yang bagian I negatif, ini nomor 5 biar semuanya. I negatif, berarti ini sudah apa? Sudah menjadi ion, karena dia memiliki ion negatif ini dengan CO2. CO2 ini non polar. Kalau non polar berarti dia memiliki yang sementara atau disebut dipol sesaat. Jadi kira-kira nanti gayanya ini apa? Interaksinya apa? Gaya ion dipol. Iya, disebut dengan ion dengan dipol sesaat. Karena tadi ingin itu udah pasti. Nah sekarang H2O dengan H2O, jadi H dengan oksigen, tapi dari molekul yang berlainan, gitu kan? Molekul yang satu dengan molekul yang lain. Nah, di sini beberapa pertanyaannya katanya gini. Atom siapa? Iya. Jadi maksudnya perbandingannya aja kalian lihat. Atom oksigen itu pasti elektronegatifnya lebih tinggi dari H kan? Jadi atom O pada H2O merupakan yang mempunyai elektronegatifan yang tinggi, sehingga ketika terjadi interaksi antara siapa? H dan O pada H pada molekul H2O dan atom O pada molekul H2O juga, maka terjadi apa? Ikatan hidrogen. Nah, di sini aku kasih sedikit sama kalian. Kenapa? Oke, perhatikan dulu ya. Kenapa hidrogen itu spesial banget? Kenapa ikatan hidrogen spesial banget? Nah, kalian perhatikan golongan 6A ya. Siapa di 6A? Oksigen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Nah, di antara mereka siapa yang paling tinggi titik didihnya? H2O. Terus di golongan 7A ada Phenom, Charles, Bronson, idaman tadi, ya kan? Siapa yang paling tinggi dalam satu golongan? H. Ini di golongan 5A ada N, P. Siapa ini? AS, ya. AS dan SB. Siapa yang paling tinggi? SB, ya. Di sini SB. Tapi fokus kita
adalah di yang ketiga ini. Jadi sebenarnya antara N dengan K kan antara N dengan P beda banget kan. Ya. Harusnya N itu rendah gitu. Dari atas ke bawah ya, harusnya ketinggiannya makin meningkat. Berarti yang paling atas itu harusnya paling rendah gitu. Tapi ternyata berbeda untuk yang ketiga zat ini. Mereka justru lebih tinggi dari yang kedua, ketiga, keempatnya. Hal ini disebabkan karena adanya ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu terjadi antara H dengan siapa? Hidrogen. Ya, antara H dengan yang ketiga ini F, O. Biasanya Ibu singkat dengan H form. H form. H dengan F akan membentuk molekul HF. H dengan O pada H2O dan H3 NH3. Jadi sesama H2O memiliki ikatan hidrogen, sesama HF memiliki ikatan hidrogen, sesama NH3 memiliki ikatan hidrogen. Ya. Jadi tadi gaya van der Waals ada berapa? 3 jenis. Ingat ya? Ya. Siapa? Dipol sesaat. Dipol sesaat dengan dipol teribas atau disebut dengan London. Itu ada 3 gaya van der Waals sebenarnya ya. Tapi London kadang dipisahkan karena dia punya nama tersendiri. Oke? Baru yang terakhir ikatan hidrogen. Kenapa London? London. Iya, kenapa harus gayanya itu kayak London? Karena yang menyelidiki adalah si London. Hari ini terima kasih sudah melakukan penyelidikan dengan baik. Penyelidikan dengan baik ya. Jadi semuanya sudah memberikan hasil yang terbaik, diskusinya bagus. Jadi gimana sampai saat ini paham hasilnya kita? Bisa? Oke. Nah, jadi hari ini kita udah selesai. Oke, boleh disiapkan oleh review baru nanti. Semua harus bisa tunjuk. Oke, yuk kita doa dulu untuk menutup pembelajaran kita hari ini ya. Yesus, terima kasih telah memulai pelajaran ini dengan nanti kita pelajaran sampai bulan Yesus dan berdoa. Amin. Oke. Thank you. Oke, ya. Selamat.